Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampun Bapak Dr. Yuhendri MSI dan Ibu Mentari Ritonga SPD MPDE. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 21053173 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Dalam kesempatan ini, saya akan melengkapi tugas pra-UTS dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan sebuah pendekatan untuk membahas tentang bagaimana perilaku dan persoalan individu, rumah tangga, dan satu perusahaan. Dalam ekonomi mikro, ada beberapa konsep yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup untuk mencapai taraf kesejahteraan. Pada prinsipnya, tentu saja kebutuhan setiap orang berbeda-beda dan terus berkembang sejalan bertambahnya usia. Kebutuhan manusia terhadap benda atau jasa dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan alat pemenuhan kebutuhan. Alat tersebut disediakan oleh alam maupun manusia melalui proses produksi. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, manusia perlu bertindak rasional agar tercapai pemenuhan kebutuhan hidup secara memuaskan. Kebutuhan dapat berubah kebutuhan barang seperti kebutuhan akan pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, dan dapat juga berupa kebutuhan jasa seperti kebutuhan akan jasa dokter, jasa guru, dan jasa bengkel sepeda. Yang kedua yaitu kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antara sumber daya yang bersifat terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan dapat terjadi disebabkan oleh dua hal, yakni sumber-sumber daya ekonomi atau alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya dan kebutuhan manusia yang meningkat lebih cepat daripada ketersediaan sumber daya ekonomi atau yang saya sebut tadi adalah alat pemuas kebutuhan. Ada beberapa penyebab kelangkaan. Berdasarkan pengertiannya, ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk adalah salah satu faktor terjadinya penyebab kelangkaan. Karena jika pertumbuhan penduduk meningkat, maka jumlah kebutuhan juga pasti akan meningkat. Yang kedua yaitu sifat konsumtif. Manusia, seperti yang dikatakan oleh pemimpin India, bahwa sumber daya alam yang ada cukup untuk kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk kerakusan setiap orang. Itulah mengapa manusia dapat dibilang tak ada puasnya dalam memenuhi setiap keinginannya, karena sifat keserakahan ini menyebabkan terjadinya adanya eksploitasi besar-besaran di mana untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk diri sendiri. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keterbatasan produksi. Keterbatasan produksi ini adalah kegiatan mengkombinasikan faktor produksi untuk menciptakan atau menambah nilai guna. Yang keempat yaitu bencana alam. Bencana alam merupakan faktor alam yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Kerusakan yang ditimbulkan bencana alam berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Sebagai contoh, bencana banjir yang mengganggu distribusi barang dan jasa. Akibatnya, masyarakat tidak segera mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kelima yaitu letak geografis. Letak geografis bersebaran sumber daya penjuru dunia. Dunia ini tidak merata. Ada yang daerah tanahnya subur dan ada yang daerah yang banyak tambangnya. Namun sebaliknya ada daerah tandus dan kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya yaitu konsep permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi terdapat permintaan atau demand dan penawaran adalah supply.
yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas atau jumlah barang. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling memengaruhi satu sama lain. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual untuk ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual sebagai penawaran. Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat sehingga terjadilah transaksi pada harga tertentu. Konsep selanjutnya yaitu hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan yakni ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya juga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, pertama yaitu selera konsumen. Selera konsumen yang sedang tinggi bisa memicu kenaikan permintaan seperti dalam kasus harga tiket konser artis asal Korea Selatan yang sedang digemari, tentu akan dibanderol lebih mahal harga tiket tersebut. Faktor lain yaitu harga barang substitusi atau pengganti. Contohnya, ketika harga kopi tengah mahal, orang akan mulai mengalihkan belanjaannya pada teh karena harganya lebih murah. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain jumlah penduduk, besar kecilnya pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, dan harga barang atau jasa itu sendiri. Selanjutnya, konsep hukum penawaran. Apa itu hukum penawaran? Hukum penawaran berkebalikan dengan permintaan, yakni saat harga barang meningkat akan mendorong meningkatkan penawaran suatu barang atau jasa. Jika suatu barang atau jasa harganya meningkat, maka produksi akan memasok barang lebih banyak. Sebaliknya, saat harga turun, maka enggan mengurangi pasokan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri yang sering jadi penentu adalah biaya produksi. Semakin rendah biaya produksi, maka semakin murah barang yang bisa dihasilkan sehingga bisa meningkatkan penawaran. Faktor berikutnya adalah teknologi. Dengan semakin majunya teknologi, maka produk barang atau jasa yang dihasilkan semakin efisien. Faktor berikutnya adalah spekulasi. Spekulasi dalam hukum penawaran yaitu pada masa depan, di mana prediksinya kenaikan harga di masa mendatang cenderung mendorong orang untuk menahan barang atau jasa. Yang terakhir yaitu konsep mekanisme harga. Apa itu mekanisme harga? Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atau dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output, barang, ataupun input, faktor-faktor produksi. Kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi. Harga merupakan petunjuk bagi produsen untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Demikian juga konsumen, harga merupakan petunjuk bagi mereka untuk mengalokasikan pendapatannya pada berbagai jenis barang yang diperlukan sehingga memanfaatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya memperoleh manfaat yang maksimum. Sekian penjelasan saya tentang beberapa konsep dalam ekonomi mikro yang harus kita ketahui. Selanjutnya yaitu tentang persoalan nomor 2. Dalam persoalan nomor 2, diketahui bahwa fungsi permintaan diperoleh QD sama dengan 12 dikurang 4P. P diukur dengan rupiah dimulai dari 10.000. Untuk menyelesaikan hal tersebut, maka kita substitusikan P tersebut dengan harga 10.000. Tetapi pada persoalan saya hanya menggunakan angka satuan. Pada rumus tersebut sudah saya peroleh pada harga 1.000
jumlah barang yang diminta adalah 8, dan pada harga 2.000 jumlah yang diminta adalah 4, dan pada harga 3.000 jumlah yang diminta adalah 0. Dan bisa kita lihat bersama-sama bahwa di samping ini adanya grafik pada fungsi permintaan dari persoalan tersebut. Pada persoalan nomor 3, yaitu jelaskan motif konsumen. Motif konsumen adalah dorongan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam motif konsumen, ada beberapa poin motif konsumen itu sendiri, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua mencari kepuasan, yang ketiga meningkatkan status sosial, yang keempat melangsungkan hidup, dan yang terakhir adalah diterima di lingkungan tertentu. Persoalan selanjutnya yaitu bagaimana konsumen memaksimalkan tujuannya, yaitu dengan cara mengalokasikan jenis barang atau jasa itu sendiri sehingga dapat meningkatkan utility. Pada persoalan yang terakhir yaitu kendala dalam memaksimalkan tujuan. Dari sumber yang saya dapatkan bahwa terdapat 2 kendala dalam memaksimalkan tujuan, yaitu yang pertama salah dengan memilih mutu produk dan yang kedua dengan penempatan harga. Sekian tugas pra-UTS dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian tugas, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.